Sivitas Akademika sudah bergerak mengkritik dan menyerukan agar Presiden Jokowi dan elit politik tidak mengoyak nilai-nilai demokrasi, hukum, dan etika bernegara. Tapi mengapa Istana menyebutnya sebagai perang narasi demi kepentingan elektoral? Untuk membahasnya telah bergabung Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Juga bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan tenaga ahli utama KSP Rumadi Ahmad. Selamat sore Pak Rumadi, Prof Susi dan Prof Kunchoro. Selamat sore Bu Susi, Pak Rumadi. Selamat sore Pak Rumadi, Prof Kunchoro. Baik, saya langsung ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, Istana sebelumnya menilai seruan dari kampus adalah perang narasi demi kepentingan elektoral. Dengan semakin banyaknya seruan dan kritikan dari kampus, apakah pernyataan Istana tadi sebenarnya perlu diralat atau diluruskan, atau memang sikap Istana tetap sama hingga kini? Ya, yang disampaikan oleh Bli Ari itu kan sebenarnya hanya konteksnya saja ya. Tetapi sebenarnya kami sangat menghargai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh akademisi dari kampus, para guru besar dari berbagai macam kampus yang ada di Indonesia, dan kami bukan hanya mendengar tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru besar. Meskipun dalam situasi seperti sekarang ini memang kami harus memilah-milah mana yang voice, mana yang noise gitu. Tapi saya tahu bahwa para akademisi ini adalah orang-orang yang punya integritas moral, orang yang memang menjunjung kejujuran, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami sangat menghargai atas apa yang disampaikan oleh para guru besar. Saya pribadi, saya sendiri juga seorang akademisi, saya juga mengabdi pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, memang kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan bagaimana supaya demokrasi itu berjalan dengan baik. Kami dari Kantor Staf Presiden juga selalu diingatkan oleh Kepala Staf kami bahwa proses demokrasi ini harus kita kawal semampu kita, semaksimal mungkin supaya demokrasi kita dari hari ke hari semakin baik. Kritikan-kritikan yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan, termasuk dari guru besar, dari para akademisi kampus, adalah bagian dari demokrasi, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden, bahwa kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan pikiran adalah sesuatu yang fundamental dalam negara demokrasi. Oleh karena itu pendapat-pendapat seperti ini, suara-suara seperti ini kami sangat memperhatikan. Kami akan terus mengikuti situasinya seperti apa gitu. Jadi sama sekali kami tidak memandang ini semata-mata sebagai noise gitu ya. Jadi jangan salah paham, ini bukan noise, tapi ini adalah kami anggap sebagai voice yang memang harus kami dengarkan, kami perhatikan secara serius dalam situasi seperti yang kita hadapi hari ini gitu. Saya kira itu cara garis besar, Mas Reza. Oke, Pak Rumadi, tapi sebelumnya Prof Tuti dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa dengan menyebut ini adalah perang narasi demi kepentingan elektoral itu sebagai penghinaan bagi akademisi. Respon Istana seperti apa, Pak Rumadi? Ya, saya sangat bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh Prof Tuti sebagai seorang guru besar, seorang profesor yang kami tahu posisi beliau seperti apa, tapi saya kira mungkin ada kesalahan menangkap, kesalahan dalam merespon apa yang disampaikan oleh Bli Ari. Mungkin saya sedikit memberikan klarifikasi bahwa itu bukan menuduh bahwa ini adalah noise seperti para buzzer yang ada di luar yang digerakkan untuk kepentingan politik, tapi kami melihat ini sebagai sesuatu yang memang perlu kita perhatikan. Tentu dalam situasi seperti ini kami juga harus bisa memilah-milah mana yang memang bagian dari kejujuran akademik yang bisa mengangkat demokrasi ini. Tetapi mungkin juga ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi dan lain sebagainya. Tentu kami harus memilah-milah, tetapi kami tidak ingin menggebiah uyah ya. Kami tidak ingin menyamaratakan bahwa semuanya ini adalah partisan digerakkan oleh kelompok politik tertentu dan lain sebagainya. Kami sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh
Prof. Tuti sebagai Baik, orang yang artinya mengerti Istana partai ilmu mengklarifikasi pengetahuan pernyataan dari Ari Dwi Payana kemarin ya, Pak Rumadi. Saya langsung tanya ke Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro, Anda puas dengan klarifikasi dari Istana tadi? Bahkan tadi Pak Rumadi mengatakan jangan-jangan ini ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Anda tanggapannya seperti apa, Prof. Kunchoro? Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Gitu. Ini Ari Dwi Payana juga alumni UGM. Memalukan kalau menurut saya. Dan tidak ada, kalau dikata Pak Romadi tadi, tidak ada kata yang salah. Bahasanya jelas. Begitu. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saya, saran saya cabut. Kalau tidak itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Baru dari UGM bicara sudah ada banyak. Ada penolakan, chaos nanti yang terjadi. Saya takut, betul itu persoalannya. Saya cinta Indonesia. Saya cinta NKRI, saya cinta UGM. Kan itu UGM mengingatkan alumnusnya. Dasarnya hanya itu. Dan dari UGM itu dibuat dalam pertemuan 250 orang kira-kira untuk merumuskan itu. Kemudian dari situ ada debat dan sebagainya. Akhirnya ada tanda tangan. Ada 2 mantan rektor. Ada 2 mantan ketua sekretaris senat akademi. Ada mantan ketua DGB. Ada mantan ketua sekretaris MBA. Dan banyak yang lainnya. Ketua pusat studi dan sebagainya. Bahkan wakil rektor hadir di acara itu. Kita tidak main-main. Ini dari hati yang kecil. Tapi ketika kami dengan kecil mengingatkan, pertanyaan saya adalah, lalu dengan bahasa apa kami mengingat? Itu saja. Karena itu saya mohon maaf, tolong diusulkan Mas Ari untuk mencabut. Itu juga demi cinta kasih kami pada Mas Ari. Terima kasih itu, Mas Reza. Baik, Prof. Kunchoro, kalau begitu saya minta pendapat dari Prof. Susi. Prof. Susi, tanggapan Anda terkait dengan klarifikasi dari Istana yang dilakukan oleh Pak Rumadi barusan seperti apa, Prof? Baik, terima kasih. Klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Rumadi tadi memperlihatkan bahwa masih dalam hal-hal tertentu itu berusaha untuk menjustifikasi atau dalam tanda kutip kalau saya katakan mohon maaf membela rekannya. Padahal kita bisa lihat semuanya secara jelas apa yang dikatakan oleh Pak Ari. Dan sebetulnya sebagaimana dikatakan oleh Profesor Kunchoro, pada saat universitas merumuskan seruan-seruan itu, proses yang kami jalani itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang sederhana, tetapi penuh dengan konsultasi dengan berbagai pihak, terutama para guru besar. Dan kata-kata yang disampaikan oleh Pak Ari itu, saya sangat memahami dan saya pun tersinggung. Kalau sebagai guru besar, kami itu selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik. Padahal di berbagai negara, guru besar itu adalah pemegang mahkota keilmuan. Dan keilmuan itu kami mengetahui di universitas, keilmuan itu digunakan untuk mengawal peradaban manusia. Begitu universitas diacak-acak oleh penguasa, maka peradaban itu akan menghadapi bahaya. Ini yang harus dipahami oleh pihak istana. Jangan sampai hal-hal yang selalu dikatakan oleh pihak universitas, pihak guru besar, ataupun sivitas akademika itu selalu dikaitkan dengan narasi-narasi elektoral. Ada kepentingan-kepentingan politik. Kami secara jujur, kami secara ikhlas, kami secara terbuka, berbesar hati, kami ingin mengingatkan mereka yang sedang memegang kekuasaan bahwa ketika mereka memegang kekuasaan, mereka itu dapat berkuasa karena siapa? Karena rakyat. Jadi tolong kami diperhatikan. Jadi ketika universitas menyuarakan, bukan hanya kami semata-mata mengamalkan ilmu kami, tapi kami harus melakukan pemihakan, terutama
ketika penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di universitas. Nilai-nilai apa? Yaitu nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai netralitas, dan berbagai nilai-nilai yang biasa dikenal di dalam ilmu pengetahuan. Jadi saya juga memohon atau saya sangat mendorong dan saya dalam tanda kutip saya menggugat perkataan dari Pak Ari itu, dan saya meminta perkataan itu dicabut ataupun paling tidak meminta maaf kepada pihak guru besar, kepada universitas yang sudah menyampaikan seruan-seruan tersebut. Baik, Pak Rumadi, Istana siap mencabut pernyataannya terkait dengan seruan dari kampus adalah perang narasi demi kepentingan elektoral? Tapi sebelumnya saya ingin mendengar pernyataan dari Prof. Kunchoro. Silakan, Prof. Bahwa guru besar di mana saja itu dikatakan pemikir bangsa. Itu simbol gaji di mana saja guru besar itu pemikir bangsa. Kenapa kita mikir bangsa kok kemudian dikatakan elektoral, kepentingan elektoral? Ini yang tidak menyinggung perasaan kami. Terima kasih. Oke, Pak Rumadi, silakan Pak Rumadi. Apakah Istana siap mencabut pernyataannya terkait dengan seruan dari kampus itu adalah perang narasi demi kepentingan elektoral, Pak Rumadi, ataupun meminta maaf kepada para akademisi yang tersinggung karena pernyataan dari Ari Dwipayana tadi? Ya, kalau soal mencabut pernyataan nanti silahkan Bli Ari, Pak Ari Dwipayana nanti yang langsung akan menyatakan. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa pendapat-pendapat dari kami sama sekali tidak pernah mengabaikan pendapat dari guru besar dari berbagai macam universitas. Bahkan kami di kantor staf presiden itu mempunyai divisi khusus untuk melihat bagaimana opini publik, terutama opini publik yang diberikan oleh orang-orang yang kami pandang memang punya otoritas, ya, punya kapasitas moral, intelektual dan lain sebagainya. Dan kami sangat memperhatikan bukan hanya ini bagian dari demokrasi, tetapi dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dari berbagai macam kalangan seperti ini harapan kami justru bisa mendewasakan demokrasi kita ke depan semakin baik. Dan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tetap kami hargai, meskipun mungkin masing-masing orang punya cara pandang, punya perspektif yang berbeda-beda. Baik, Pak Rumadi, Istana mendengarkan termasuk masukan dari akademisi. Ini langkah konkretnya seperti apa? Bahkan tadi Anda menyebutkan ada divisi khusus. Jawabannya kok seperti itu masih jawabannya Pak Rumadi itu masih melesetkan. Karena ini kita bukan untuk kita memberikan masukan, bukan sekedar berbeda pandangan. Ketika banyak perguruan tinggi mengatakan demikian, Pak Rumadi tidak mengertikan mahasiswa bagaimana mimiknya mereka berbicara. Pak Rumadi punya staf, itu hanya di kantor berapa. Kami punya masyarakat, mahasiswa ada di daerah-daerah yang semuanya sama. Kalau saya bukakan WA saya atau tulisan kami, ribuan yang mengatakan terima kasih pada Pak Kunchoro yang telah menyampaikan hati kami yang tidak bisa tersampaikan. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Kunchoro. Sama sekali tidak mengabaikan Prof. Kunchoro atas pendapat yang panjenengan sampaikan dan juga Dewan Guru Besar sampaikan. Meskipun memang kalau kita perhatikan dari berbagai macam pemberitaan, kemudian dari berbagai macam pendapat, kan juga tidak semuanya seperti yang Prof. Kunchoro sampaikan. Tetapi kami sangat menghargai. Tapi yang dikatakan Pak Ari Dwipayana tidak begitu jawabannya. Ya, soal tadi saya tidak bisa memberikan klarifikasi lebih jauh dari yang disampaikan oleh Pak Ari Dwipayana. Kami sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Ari Dwipayana adalah menjelaskan mengenai konteks situasi yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa menyinggung segala macam, saya juga tahu Bli Ari itu bukan orang yang tinggi hati. Saya sangat bisa memahami Saya bersahabat dengan Pak Dwipayana. Saya ketemu beliau Cipika-Cipiki. Kenal baik dengan saya. Dia sama-sama dari UGM. Dia sekretaris Kagama. Saya paham. Begitu loh. Oke, baik. Baik Pak Rumadi. Saya kira Bli Ari juga akan mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Kunchoro dan guru besar yang lain yang ada di UGM. Pak Rumadi, yang jelas Prof. Kunchoro dan juga Prof. Susi sebenarnya ingin mengetahui langkah konkret nyata Istana untuk menerima masukan-masukan disampaikan oleh masyarakat, khususnya juga dari akademisi ini seperti apa. Tapi kita harus jeda dulu, nanti juga Prof. Susi akan memberikan tanggapannya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.